dalam rangka memperingati kelahiran manusia yang agung, manusia yang mulia, yaitu Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada istilah anak muda begini, Bu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong, orang belum pernah ketemu, belum pernah jumpa, tiba-tiba demen. Aneh enggak? Ketemu belum, ngelihat belum, tiba-tiba demen. Aneh enggak? Aneh enggak, Pak? Saya mau nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Sayang sama Nabi? Pernah melihat Nabi? Nah, ini masalah. Belum pernah melihat, tiba-tiba teman. Bu, jangan cinta sama nama. Nama Muhammad banyak, bukan satu, ribuan, bahkan jutaan. Kalau ibu cinta sama nama, orang yang kagak tahu, khawatir cintanya nyasar. Bukan cinta sama Muhammad Rasulullah, sama Muhammad Rasulullah malah cinta sama Muhammad tukang bakso. Pendengar belum. Ustaz, saya cinta sama Nabi, saya sayang sama Nabi, tapi saya belum pernah lihat Nabi. Bisa gak Ustaz? Bisa. Gimana caranya? Caranya kita kudu tahu riwayat hidup baginda Nabi Muhammad. Riwayat hidup yang paling singkat, yang paling padat adanya dalam kitab Rawi yang sering kita baca. Orang sini makan baca doang, paham apa kagak? Ngaku dah. Tapi sedih banget, ya Nabi salam alaika. Tahu artinya, Bu? Ini tukang son mana ya? Ini ehonya turunin, Bang. Mana tukang son? Ehonya turunin nih, ehonya. Sampai mana tadi, Bu? Sampai yang tadi. Kadang orang sini mah baca rawi doang, paham mah kagak. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, Bu, Pak, Allah ciptain Nabi Adam dulu atau Nabi Muhammad dulu? Tuh, yang jawab Nabi Adam belum paham rawi. Ketahuan dah. Benar apa enggak? Lihat rawi surah Al-An'am. Apa kata Nabi? Kuntu nuran baina yadayna azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam fi alfaini am. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini telah Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam Allah ciptakan. Bahkan rawi yang sangat singkat, rawi azab, di dalam mukadimahnya apa? Fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Jadi Nabi Adam dulu atau Nabi Muhammad dulu? Nabi Adam dulu atau Nabi Muhammad dulu? Tadi katanya Adam. Ini bagaimana sih ya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad, baru Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. 2000 tahun selanjutnya baru Allah ciptakan Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam, ini baru joglogannya doang, Pak. Nabi Adam baru jasadnya doang, belum hidup. Akhirnya apa kata Allah dalam rawi? Bilang ke malaikat Jibril, hai Jibril, khudh min natin qabla karim. Hai Jibril, tolong kau turun ke bumi, turun ke dunia, ambil segenggam tanah yang paling suci di tempat yang paling suci. Akhirnya, Bu, ini malaikat Jibril saking takutnya sama Allah, turun ke dunia pakai Google Map. Pakai Google Map dari NASA. Ketika turun ke dunia, tanah yang paling suci, tempat yang paling suci, ternyata apa? Ada di mana? Adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulunya belum ada Ka'bah. Makanya sekarang kita sholat madhab Ka'bah. Jadi kalau ditanya begitu, Bu, kenapa sih kalau sholat madhab Ka'bah? Karena tempat yang paling suci, tanah yang paling suci, adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulunya belum ada Ka'bah. Orang sini mah kalau ditanya bukannya jawab, malah ngambek. Empok, emang apa sholat madhab Ka'bah? Lah emang dari sononya gitu. Jangan ngambek kalau ditanya ya. Pakai jawaban yang lengkap. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh malaikat Jibril ngambil segenggam tanah di tanah paling suci, tempat yang paling suci ada di tengah-tengah Ka'bah. Lihat
terawi sarafal anam. Ini tanah topak fil arsy. Ini tanah diajak tawaf, Bu. Kenapa diajak tawaf? Mudah-mudahan kita bisa tawaf, amin. Mudah-mudahan kita bisa umrah haji, amin. Ya Rabbal alamin. Kenapa ini tanah diajak tawaf? Maka salah satu kewajiban yang nggak ada dispensasinya tawaf, Bu. Segitu hebatnya sholat wajib, nggak bisa diri, boleh duduk. Segitu hebatnya wajibnya puasa, boleh apabila sakit kagak puasa. Segitu hebatnya wajibnya zakat, kalau nggak punya duit mah kagak ngapa-ngapa, kagak zakat. Tapi kalau namanya tawaf mah tetap 7. Mau kaya tawaf mah 7, mau miskin 7, mau orang sehat tawaf 7, mau sakit 7. Namanya tawaf mah nggak dispensasi, nggak kenal orang. Pokoknya mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, tawaf mah tetap 7. Bukan 7-nya orang sini. 7-nya orang sini kan beda. Pala pusing 7. Minum obat aspirin bintang 7. Laki meninggal 7 hari. Bini bunting 7 bulan. Naik nyari kembang 7. Harta yang kagak habis-habis 7. Masuk kata 7 loh. Maksudnya apa 7, Ustaz? Maksudnya lambang tobat. Nanti kita tawaf, Bu, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Apa maksudnya? Lambang mati. Kita mati di angka 7, Pak. Apa maksudnya hari? Kita mati kalau nggak hari Senin, hari Selasa. Kita mati kalau nggak hari Selasa. Elap, Bu, yang muter baik, Bu. Kira-kira saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, mau mati husnul khotimah nggak? Mau mati husnul khotimah nggak, Pak? Jawab yang kompak, mau mati husnul khotimah nggak? Tahu matinya ibu hari apa? Nah, ini masalah lagi. Pengen mati husnul khotimah, harinya kagak tahu. Bagaimana Ustaz? Saya pengen mati husnul khotimah, harinya nggak tahu, bisa apa kagak? Bisa. Gimana caranya? Caranya tobatnya tiap hari. Gitu. Orang sini makan belagu banget. Wiridan malam Jumat sampai subuh. Malam Minggu main dangdutan ya. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Malam Jumat mau wiridan, subhanallah, habis, praktikan luar biasa, baca aktif, baca sebagainya luar biasa. Malam Minggu nyanyi dangdut, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus nenek apa? Ini di PA semua. Jadi kudu tobatnya tiap hari. Ketika ini tanah yang paling suci, tempat paling suci, diajak tawaf. Kemudian apa lagi? Lihat rawi sarafal anam. Ini tanah. Wa ghusala fi bahri tasnim. Ini tanah, Bu, dicuci di sungai Tasnim di surga. Setelah dicuci ini tanah di sungai Tasnim, baru ini tanah berubah menjadi cahaya. Wa uriqo. Tanah ini, Bu, berkeringetan. Di sini adalah nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad ini jadi cahaya? Dia awalnya emang dari tanah, dicuci di sungai Tasnim, diajak tawaf di As, berubah menjadi cahaya. Lihat rawi lagi. Hai, kata Allah, hai Jibril, kulu jami'il anbiya khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hai Jibril, seluruh para nabi, seluruh para rasul sumbernya gara-gara nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salawatannya. Assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamualaikum Zainal Anbiya. Bu, tahu Bu Zainal Anbiya artinya apa? Ya pokoknya Zainal dah. Kalau begitu baca doang paham kagak itu. Pokoknya biar cepat Zainal ya. Artinya apa? Ini nur Nabi, seluruh para rasul sumbernya gara-gara nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Ketika ini malaikat Jibril membawa nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa? Ini nur Nabi Muhammad dipertemukan oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dua cahaya. Yang pertama cahaya Nabi Muhammad, yang kedua cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering kita baca dalam rawi, nurun ala nurin. Dua cahaya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukannya cahaya di atas cahaya, bukan. Artinya apa? Dua cahaya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ceritain Bu, kebanyakan kalau seluruh nabi waktunya kagak cukup. Ini Bu nur Nabi nemplok ke tubuhnya Nabi Adam. Ini nur Nabi nemplok ke Nabi Idris. Nur Nabi Muhammad nemplok ke tubuh Nabi Nuh. Saya kagak ceritain, panjang Pak. Bisa 17 hari 17 malam. Kalau 17 hari 17 malam, angkot saya 5 juta, ya kan saya mati di sini ya. Ini nur Nabi nemplok ke badannya Nabi Ibrahim. Ketika nur Nabi Muhammad nemplok di badan Nabi Ibrahim, ini Bu Pak, ketika Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud, nggak mempan ini. Apinya nggak mempan, namanya nggak mempan Nabi Ibrahim. Akhirnya apa kata Allah? Ngomong ke api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya api, wahai api, kau ademlah, jangan kau bakar Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Kenapa Nabi Ibrahim nggak kebakar? Karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim ada nur Habibuna Muhammad. Ujin bae sih, nasi ucok bae ya. Kenapa ke Abdullah? Ternyata Bu Pak, ini Abdullah punya keistimewaan. Di dalam kitab Madarijus Su'ud, ini Abdullah umur 20 tahun mendapatkan gelar Misbahul Haram. Apa Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram. Kelebihannya 3 ini Abdullah, ayahnya Nabi. Yang pertama apa? Orangnya ganteng. Kemudian yang kedua, orangnya cerdas dan akhlaknya baik. Kira-kira ada nggak anak muda zaman sekarang umur 20 tahun pinter, cerdas, akhlaknya baik? Ada nggak kira-kira? Boro-boro, ada ganteng jadi digolok, ada lagi ganteng goblok, ada nggak? Nggak sempurna kalau kita mah. Tapi Abdullah ayahnya Nabi sempurna. Alhamdulillah. Apa Bu? Ketika Abdullah menikah sama Siti Aminah hamil. Sebulan, 2 bulan, sampai 9 bulan. Nah, saya nggak ceritain Bu sampai 9 bulan, kelamaan. Terus 9 bulan ya. Saya cerita langsung aja Pak. Ketika Abdullah Siti Aminah menikah, hamillah ini Siti Aminah sampai 9 bulan. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah menjelang subuh pagi, ini Siti Aminah melahirkan. Di dalam rawi apa? Hamalathu ummuhu Aminatu falam tajid li hamlihi ala mawala thiqala. Itu Mas Dodong yang jawab. Orang nenek-nenek bukan Allah Allah. Kompak ibu hamalathu ummuhu Aminatu falam tajid li hamlihi ala mawala thiqala. Ketika Siti Aminah mengandung Nabi, tidak merasa sakit, tidak merasa lelah, perutnya tetap ramping. Beda sama ibu-ibu sini, bunting kagak bunting, tetap perutnya pada maju. Bener kagak Bu? Siti Aminah mengandung Nabi, nggak sakit, nggak lelah, nggak capek. Tuh Siti Aminah. Bu, jangan Siti Aminah kejauhan. Nyak kita dulu Bu. Emak-emak kita dulu punya anak 8, punya anak 9, punya anak 10, perutnya ramping, rapi, pakai angkin. Tahu angkin Bu? Nyak kita habis lahiran pakai angkin, panjangnya 7 meter, ada yang 12 meter, diikat di pohon hijau.
muternya hilang. Biar apa Bu? Biar rapi perutnya. Itu emak-emak kita zaman dulu. Beda sama emak-emak zaman sekarang. Punya anak 2, punya anak 3, perutnya maju kayak kaleng kerupuk. Nah, udah perut rada lemak begitu. Dibuka pada garis-garis retak-retak ya. Sekarang masih spek karena pakai legging kan sampai sini. Ibu-ibu kalau pakai legging sampai sini. Wah. Pas buka bulan Maulid, pas buka bol. Terus dia perut ampal-ampalan. Ustaz tahu baik, Ustaz tahu Bu saya. Itu biasanya emak-emak yang perutnya berlemak yang suka nganterin bocah ke sekolahan SD. Mana cirinya? Cirinya naik motor rada berani, pakainya rada mekar, kacamata rada gede, naik motor cepat. Kalau ada tanggulan, perutnya gede. Bener kan Bu? Agak bisa. Ya Allah. Tuh Siti Aminah ngandung Nabi kagak sakit. Saya mau nanya sama ibu-ibu, Pak dengerin, Bu lahirin sakit gak? Capek gak? Lelah gak? Lelah. Dengerin Pak. Maka kudu sayang sama bini, setuju Bu? Makanya kudu baik sama bini, setuju Bu? Ini mah bapak-bapak kan begitu. Pelit sama bini, baik sama bini orang. Ada yang begitu? Barisan belah mana? Pak ini aku semua. Ya Allah. Pak kudu sayang, lahirin sakit Pak katanya. Saya juga belum pernah. Pada komen sakit ya Bu lahiran? Capek Bu? Tapi ada yang lebih capek lagi Bu, ketika ibu melahirkan seorang anak. Ibu didik anak ibu dari kecil sampai dewasa, anak ibu udah gede ngelawan. Capek gak Bu? Sakit gak Bu? Sakitnya di mana? Biasa aja keras. Ini emosi Pak, ibu udah emosi nih. Makanya Bu, didik anak-anak kita dengan pendidikan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai anak kita durjana, maksiat, kezoliman setiap saat. Kita didik anak-anak kita sama guru-guru kita, sama habaib-habaib kita, insya Allah soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal. Sebenarnya sama ibu-ibu, bapak-bapak, jawab yang kompak, pengen dapat punya anak soleh dan soleha. Baik sama orang tua, mau gak? Ada syaratnya. Ada cerita. Suatu ketika Bu, ada Imam Hasan Basri, ulama masa tabi'in. Ini ulama Pak, Imam Hasan Basri setiap malam keliling Bu, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Ketika Imam Hasan Basri ini keliling dari masjid ke masjid, ternyata di dalam masjid ada anak muda yang rajin ibadah di masjid. Ini Imam Hasan Basri melihat pemuda di dalam masjid tahajud, baca Quran, wirid, sholat sunnah, rajin banget ibadah. Di malam kedua Imam Hasan Basri keliling lagi. Ketika keliling di tengah malam, ini Bu, Imam Hasan Basri melihat pemuda lagi yang rajin ibadah di masjid. Ketika malam ketiga ini Imam Hasan Basri keliling lagi, sama melihat pemuda di dalam masjid lagi ibadah kepada Allah. Ini Imam Hasan Basri itu penasaran sama anak muda, amalan apa yang diamalkan oleh anak muda sehingga rajin ibadah. Ditanya oleh Imam Hasan Basri, wahai pemuda, iya guru, aku setiap malam keliling tengah malam, engkau lagi rajin banget ibadah di dalam masjid. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam selanjutnya setiap malam engkau ibadah di tengah malam di masjid. Dikala teman-temanmu pada nongkrong, dikala saudara-saudaramu orang-orang pada tidur nyenyak, kamu ibadah di tengah malam di masjid. Amalan apa yang kau amalkan? Akhirnya apa Bu? Ini pemuda menjawab, wahai guruku, aku rajin ibadah begini, aku juga nggak tahu, aku nggak punya amalan apa-apa. Hanya saja orang tuaku, ibuku pernah bilang, ketika aku masih kecil, ketika aku masih bayi, ibuku menyusui aku sambil baca sholawat kepada Habibuna Muhammad. Inilah yang bisa anak menjadi soleh dan soleha, sukses dunia akhirat, manakala ibu ketika menyusui seorang anak, itu ibunya sambil baca sholawat kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya
insya itulah berkahnya Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, kita ngaji niat bener aja, jangan pengen pinter. Udah pinter orang banyak sekarang, orang pinter udah banyak Pak. Yang makam orang bener apa enggak? Udah kita ngaji begini, yang ngasih pinter Allah, yang ngasih goblok Allah. Jangan putus asa, yang penting mah ibu ngaji apa ibu kagak paham dulu, ibu memang bubul banget, biarin. Emang pengennya Allah, pengennya kita mah semua pengen pinter ya Bu. Karena Allah ngasih kita pinter, ada berkahnya, goblok ada berkahnya. Bapak-bapak nih kan mohon maaf Pak, bapak-bapak ngaji tajwid, ibu ngaji tajwid. Yang pinter makan terus bisa, benar apa enggak? Ketika ini baca tajwid bisa, yang pinter baca Quran, yang pinter baca Qurannya salah, dosa apa enggak? Dosa. Ini yang pinter. Coba yang goblok, bertahun-tahun belajar tajwid kagak paham. Ketika baca Quran salah, dimaafin enggak? Tuh dimaafin, berkahnya goblok. Bapak ibu nih ngaji tentang rukun sholat, yang pinter makan terus bisa. Dia sholat salah, batal nggak? Batal. Wajib diulang nggak? Wajib. Kalau kagak diulang dosa nggak? Dosa. Tuh yang pinter. Coba yang goblok. Belajar rukun sholat bertahun-tahun kagak ngerti sholat masih salah baik, dimaafin nggak? Dimaafin. Paling yang bingung malaikat rokib atid atau malaikat rokib tid, itu salah catat. Dia gue tahu. Itu salah baik dia. Biarin masih belajar. Udah lama banget. Biarin goblok begitu. Makanya kita ngaji ternyata goblok beda ya. Apa-apa jangan putus asa. Yang pintar jangan putus asa, jangan berbangga diri. Yang goblok juga jangan putus asa. Kita terus ngaji, terus dan insya Allah berkah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin. Udah nyampe sini dulu juga kelamaan ya. Udah nih, mau di jam 11. Udah. Belum. Patungan 20.000 juga. Jawab yang kompak nih, lanjut apa kagak? Dengerin panitia PRT iya enggak? Bu, lanjut apa kagak? Nambah gope. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita berkah semua. Insya Allah. Dan ngaji banyak panjang-panjang Bu, enak lama-lama. Ya. Gumul, ngaji kan begitu, pantat cepet panas, mata cepet ngantuk, pulang berkat kagak bawa ya. Terus beda ya, murah. Ada orang sini nggak dapat berkat ngambek, ada apa kagak?